investasi itu sendiri itu sebenarnya adalah proses pengalokasian kita aset ya. Aset itu banyak, tidak hanya berupa mungkin suatu barang fisik ataupun udah ada yang digital, itu untuk dimaksimalkan agar kita mendapatkan keuntungan di masa depan ya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Itu umumnya menurut opini saya sih gitu. Investasi kepada diri sendiri itu bisa upskill untuk diri kita sendiri, contohnya kita ikut pelatihan apa, kita melanjutkan jenjang pendidikan dari S1 ke S2, nah itu kita kan upgrade skill kita, nah itu investasi kepada diri kita sendiri ya. Kenapa harus investasi? Yang pertama adalah karena kita milenial yang istilahnya kan ada mungkin kalau misalkan kita dengar dari orang-orang yang ya lebih senior dari kita adalah gini, umur kalian tuh masih panjang gitu. Ya, daripada umur kalian masih panjang tapi kayak mungkin bahasa umumnya orang-orang sekarang tuh kayak daripada ngelontang-lantung gabut ya, gitu ya. Gabut. Penting ya upskill tadi, investasi diri, terus juga kalaupun sudah punya penghasilan itu bisa investasikan uangnya, dialokasi. Kita cari juga nih secara fundamentalnya itu di berbagai sumber, bisa bisa lewat kabar berita di digital, bisa jadi dari web ya biasanya ya, atau mungkin di sini kan udah banyak juga kayak ada channel Telegram lah, terus kayak mungkin akun Instagram dan yang lain-lain. Sebenarnya di era digital ini kan segala informasi udah didapatkan. Iya, banyak banget. Sekarang akun-akun edukasi ya. Betul. Untuk investasi ya apalagi. Akun khusus kripto juga ada. Jadi ada itu jadi nanti koin itu ada ranknya tuh, rank 1 sampai ke 1000 berapa gitu. Nah, itu kita bisa lihat volume transfer terakhirnya berapa. Nah, itu makanya kita harus research-nya dari situ tuh. Itu ya Mas Vincent ya. Lalu platformnya juga ya, nanti platformnya itu yang kita pakai itu kalau di Indonesia harus yang undernya Bapti sama OJK. Melegalkan suatu platform itu dari Bapti itu ada punya syarat. Artinya gini, ketika kita membuka suatu platform itu harus di bawahnya itu dapat logo dan sertifikasi dari Bapti dan ada diawasi juga oleh OJK, Menteri Perdagangan, ada Kominfo juga. Kalau menurut saya kita mulai berinvestasi sedini mungkin ya. Jadi sewaktu kita punya penghasilan sendiri, kita sudah bekerja. Nah, apabila penghasilan kita itu masih ada sisanya, jadi tidak untuk kebutuhan dan lain-lain masih ada sisanya, itu tidak salahnya kita investasikan uang tersebut gitu. Nanti akan long termnya tuh. Jadi kita investasi sekarang nanti akan kerasa di nanti beberapa tahun yang akan datang ya sih. Kalau mulai berinvestasi sih harusnya memang sedini mungkin, artinya ketika seseorang sudah mendapatkan ini ya, salah satunya itu adalah penghasilan gitu kan. Investasi tapi nggak hanya penghasilan saja, sebenarnya investasi yang benar-benar yang dibilang investasi dini dimulai dari sejak dini pun itu dimulai dini sejak dini itu adalah soft skill. Iya benar. Kan investasi nggak melulu tentang material. Nggak melulu tentang material. Bisa juga investasi diri itu salah satunya kesehatan nggak sih Mas? Betul banget. Ya, menjaga pola makan. Terus jaga pola jajan. Pokoknya sebelum kita berinvestasi teman-teman, kita tuh perlu banget untuk research sebanyak-banyaknya gitu ya. Supaya kita tuh nggak salah juga, nggak terlibat juga sama investasi bodong itu sendiri. Saya ada dari toko kripto sama Binance. Nah, itu kebetulan dua-duanya itu untuk kripto ya. Oh. Kalau untuk tabungan digital itu pegadaian. Jadi ada pegadaian fisik untuk emas fisik sama emas digitalnya gitu. Nah, jadi ada 3 platform lah yang saya pakai sekarang. Aku pakai iPod karena memang iPod. Oh, nggak ajaib Mas? Ajaib juga. Oh, ajaib juga buat akun doang. Nah, kalau emas aku pakai di aplikasi Peluang. Sama kalau untuk cryptocurrency ada Binance, ada Bybit, dan juga ada OKX, ada mungkin kalau untuk wallet, Trust Wallet, banyak sih sebenarnya platform tuh. Ini menarik, untuk kripto sendiri banyak. Memangnya setiap platform itu beda kah Mas atau bagaimana? Beda tentunya, foundernya aja beda. Gitu. Nah, pengaruhnya gimana itu Mas? Kalau pengaruh mungkin dari sisi fitur ya, banyaknya fitur dan juga dari biasanya tuh mereka punya program masing-masing ya. Kalau misalkan anggap contoh ya,
Mungkin kalau misalkan kita mikir Antam itu tambang emas, lalu UT itu batu bara kan aja udah beda kan. Dan dari segi market dan juga fundamentalnya pun sudah jelas beda. Nah, perbedaannya seperti itu sih kurang. Kalau tips yang pertama adalah kalau investasi kan butuh banget belajar nih. Jangan hanya mungkin punya uang sebelum pengen cuan ya. Punya uang, tapi harus bisa juga gimana caranya mengatur keuangan, memaksimalkan pengalokasian aset. Lalu ketika aset itu sudah disediakan, artinya modal untuk masuk ke investasi, kita cari tahu dulu nih kita mau investasi di jenis yang mana, emas, properti ataupun saham, dan ada cryptocurrency dan yang lain-lainnya, obligasi, terus reksadana. Itu kita pelajari dulu nih. Ya kalau tips dari saya sih mungkin ini ya, sampai penghasilan itu memang ada sisanya, tidak ada salahnya itu kita investasi. Lalu mau investasi apa itu tergantung dari nilainya ya, nilai yang kita punya itu berapa, lalu akan diinvestasikan itu long term, atau nanti suatu saat kalau saya butuh saya bisa cepat ambil nih ya. gitu. Nah, itu memulai investasi itu apa, pelajari dulu uang itu apa. Itu cara mengelola keuangan, dan tadi bagaimana cara mengalokasikan keuangan dengan baik dan menggunakannya dengan baik. Jadi untuk skema trading forex dan cryptocurrency itu sebenarnya memang agak sama ya Mas Ersan ya. Kalau misalkan di cryptocurrency orang menyebutnya future atau derivative untuk produknya gitu kan, karena untuk trading ya. Bedanya itu dari fluktuatifnya kalau untuk forex dan cryptocurrency. Kalau forex memang kecenderungannya untuk mata uang sih biasanya. Mata uang biasanya, dan itu berpengaruh ke hal-hal yang sifatnya fundamental itu. Sebenarnya nggak jauh beda. Mungkin bisa dengan investasi apa ya Mas Vincent ya? Kalau investasi diri juga bisa sih. Investasi diri sendiri juga bisa. Cuman kan ini kan dia mengharapkan return yang tinggi itu ya. Nah, nanti kalau untuk investasi diri sendiri bisa jadi kita naikkan skill dan naikkan pengetahuan kita, nanti returnnya itu nanti di saat kita diterima kerja dengan dengan posisi tertentu dengan salary yang bagus. Nah, itu mungkin return yang untuk diri sendiri ya. Kalau untuk yang investasi, betul. Kalau untuk yang investasi, kira-kira apa ya Mas Vincent ya? Reksadana kali ya? Reksadana. Iya benar ya. Karena saya dulu juga reksadana. Iya. Kenapa reksadana? Karena reksadana itu sudah ada manajer investasinya dan manajer keuangannya. Jadi udah ada yang ngatur ya Mas. Udah ngatur dana investasi yang kita investasikan. Itu juga perlu research juga tuh kalau yang kayak gitu-gitu. Jadi memang pengalaman juga di saudara. Jadi dengar cerita-cerita aja, nih ternak ini teman, ternyata jalaninnya tidak benar, ujung-ujungnya rugi juga. Jadi iya benar. Tetaplah kita kalau mengeluarkan uang untuk investasi itu harus belajar dulu. Kita tahu tuh bukan kata orang ya. Bukan kata orang, bukan ikut-ikutan ya misalnya. Dan kalau untuk kayak ternak itu kan punya seasonnya sendiri. Betul. Seasonnya sendiri. Bisnisnya mau kemana? Apakah nanti akan dijual belikan untuk misal ada kebutuhan, kalau misalkan bayi lahir tuh ada akikah ya maksudnya. Karena itu ada potong kambing tuh ya. Kambing atau kurban ya. Kurban, betul. Itu juga termasuk seasonal ya, seasonal. Iya, ada sesi. Kita harus tahu juga sih ya, kita mau investasinya seberapa besar uangnya. Nah itu semakin besar uangnya kan risikonya semakin besar juga tuh. Sebelum kita taruh itu kita harus tahu dulu nih investasinya apa, seperti itu. Kalau yang main aman seperti kayak emas, reksadana tadi itu sih bagus juga sih, kita pelajarin itu dulu tuh gitu. Low risk lah gitu. Cuman kalau pengen yang high return yang kita harus tahu juga nih investasinya ke koin apa, seperti itu, platformnya apa, gitu sih, biar nggak kejebak FOMO. Lalu kita harus banyak-banyak baca itu ya, kayak tadi buku-bukunya literasi apa gitu.
50 tahun ke depan yang namanya ini opini saya pribadi ya. Kalau untuk sampai ke 50 tahun ke depan, karena memang ini sifatnya adalah aset digital. Nah, saya bisa katakan masih bisa dibilang long term. Jadi kan batuk dulu tuh. Iya, nggak apa-apa. Maaf, ya nanti kita minum selanjutnya. Ya, jadi kenapa dikatakan long term? Karena yang pertama adalah proyeknya itu serba digital. Nah, saya melihat secara fundamental itu dari sisi perkembangan teknologi dan era digital yang sangat pesat, dan sehingga kadang-kadang orang-orang kita nih Indonesia ini tuh masih terbilang cukup istilahnya kalaupun belum melek belok matanya, tapi masih kayak setengah-setengah, kayak masih belum melek belok banget itu untuk pandangan terhadap teknologi. Dan untuk mengikuti teknologi itu sendiri kan kita juga perlu namanya analisis, terus kita juga perlu tahu perkembangannya apa dari sisi mungkin fundamental, bisnisnya juga, dan mungkin produk-produk entity serta manfaat dari produk itulah. Itu nah kenapa saya bilang masih long term, bisa long term untuk sampai 50 tahun ke depan. Itu dari sisi aspek perkembangan zaman pada tahapan dan aspek teknologi itu sendiri. Nah, kalau misalkan minim risiko itu salah satunya adalah bisa masuk di obligasi ataupun reksadana. Oh ya betul, reksadana itu tadi itu ya. adalah ada manajer investasi dan manajemen keuangan di satu produk dan ataupun perusahaan tertentu, itu juga bisa membantu kita untuk memaksimalkan profit meskipun yang return yang didapat tidak sebesar daripada satu jenis investasi seperti saham ataupun kalau trading kan long term short term ya, dan mungkin seperti ini juga ya misalnya cryptocurrency kan juga high risk gitu ya. Emas pun termasuk yang aman ya Mas? Aman bisa sih, kalau di emas tuh budget 100 juta 35 tahun sih pasti akan naik ya. Naik ya. Tapi kalau yang minim resiko itu, kalau misalkan properti masuk ke minim resiko nggak sih atau gimana Mas? Kalau properti itu sama sih minim resiko. Minim resiko juga ya. Itu properti juga bisa sih kalau.